Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3876 Lolos dari Masalah. Sekelompok orang kuat yang dipimpin oleh Fuyang muncul di langit ribuan jiwa yang meminta susunan kehidupan. Fuyang berdiri dengan satu tangan di punggungnya dan berdiri sambil tersenyum, berapa banyak cara dan keterampilan yang kamu miliki. Biarkan aku mengambil semuanya dengan satu tangan. Fuyang, dengan tangan kirinya di punggungnya dan tangan kanannya terentang, memberi isyarat tolong kepada Raja Hantu Saksun. Melihat postur Fuyang, dia berkata dia akan mengambilnya dengan satu tangan, tetapi dia benar-benar berencana untuk mengambilnya dengan satu tangan. Lin Bai berdiri di antara ribuan jiwa yang menuntut kehidupan mereka. Hatinya yang cemas menjadi tenang dan wajahnya menjadi tenang. Dia berkata dengan senyum di lubuk hatinya, aku tidak menyangka bahwa hidupku begitu berharga. Bagaimana mungkin begitu banyak orang datang untuk menyelamatkanku? Meskipun ada orang kuat di klan Teran dan iblis yang ingin menyelamatkan Lin Bai tahu bahwa mereka benar-benar jatuh cinta dengan prajurit Tao Lin Bai. Diabolo dari klan Merak ingin menyelamatkan Lin Bai dan meminta senjata ajaib itu. Namun, banyak orang kuat dari klan Teran tidak ingin melihat prajurit sihir Tao jatuh ke tangan klan iblis dan hantu Siu. Meskipun mereka semua datang untuk menyelamatkan Lin Bai, mereka semua memiliki pikiran mereka sendiri. Lin Bai tidak terburu-buru. Dia berdiri diam di arai pembunuh 1000 jiwa dan memutar pedang terbang untuk menyerang rantai itu. Saat ini, sekelompok orang kuat di 9 perampokan ras manusia akan menyelamatkan Lin Bai. Meskipun Raja Hantu Saksun sangat kuat, diperkirakan dia tidak akan dapat membawa Lin Bai pergi hari ini. Raja Hantu Saksun melihat sekelompok orang kuat. Dia dapat menggunakan nama Kaisar Luo Chagui untuk menekan Diabolo Merak untuk sementara waktu. Namun, ketika dia bertemu Fuyang, sekelompok orang kuat di 9 perampokan, apalagi nama Kaisar Luo Zegui, akan sulit untuk menakut-nakuti Fuyang bahkan jika Kingsu dipindahkan. Bagaimana mungkin kau bertemu dengan tim Teran? Raja Hantu Saksun diam-diam memarahi dalam hatinya. Melihat Fuyang mengulurkan tangan kanannya dengan senyum di wajahnya, dia takut dengan nama murid tertua di bawah kursi penguasa kota Tianyi. Bahkan jika itu adalah Kaisar Luo Chagui di sini, diperkirakan dia akan memberi Fuyang beberapa mie tipis. Bagaimanapun, begitu pertarungan dimulai, diperkirakan tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan apapun. Raja Hantu Saksun sangat bijaksana dan berhati-hati, yang juga merupakan faktor penting baginya untuk datang ke hari ini. Setelah melihat orang-orang kuat Teran di tempat kejadian, dia tahu bahwa tidak mudah untuk mengambil prajurit sihir dari tangan Lin Bai. Jika dia dengan paksa merampas harta karun di tangan Lin Bai, dia akan dibunuh oleh Teran. Hehe, karena Tuan Fuyang sudah bicara, hantu kecil itu tidak akan mengganggumu, jadi aku pergi dulu. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, Raja Hantu memerintahkan para praktisi 1000 hantu untuk menarik kembali susunan pembunuh 1000 jiwa. Sekelompok pembudidaya hantu berubah menjadi kabut hitam, yang menutupi langit dan matahari, dan berbalik dan langsung menuju gua naga yang terkubur dalam. Meskipun Raja Hantu Saksun membiarkan Lin Bai pergi hari ini, dia juga tahu bahwa tempat ini dekat dengan makam Long Yuan, yang dapat dianggap sebagai wilayah pembudidaya hantu. Selain itu, orang-orang kuat dari klan masih datang ke sini untuk berbisnis, dan mereka tidak akan bertarung dengan Guixiu jika mereka harus melakukannya. Oleh karena itu, Raja Hantu Saksun menarik kembali susunan pencari kehidupan 1000 jiwa dan menyerahkan urusan hari ini. Dia berharap bahwa Teran tidak akan menyerang. Benar saja, Fuyang menyaksikan Raja Hantu Saksun pergi, dan dia tidak bermaksud untuk bergerak. Kemudian, Fuyang menatap langit lain dan memanggil iblis. Fuyang berterima kasih atas bantuan para tetua iblis untuk adik kecil ini. Wajah iblis tanpa ekspresi, dan dia menatap Fuyang dengan acuh tak acuh. Kalimat ini jelas memberitahu iblis bahwa Lin Bai sangat penting bagi umat manusia. Terima kasih atas bantuanmu, tetapi kamu tidak dapat berharap untuk mendapatkan hartanya hari ini. Hehe, ketika kamu melihat ketidakadilan, kamu hanya perlu membantu. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Selamat tinggal. Iblis tersenyum daging tanpa senyum, melengkungkan tangan, berbalik. Menunggu perbaikan hantu dan keluarga iblis telah pergi, Fuyang akan menjatuhkan Lin Bai pada Lin Bai. Hong Ding telah datang ke Lin Bai bersama Gu Heguwen. Bagaimana itu bisa terjadi? Hong Ding bertanya dengan cemberut. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, Tuan Hong Ding, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Hong Ding melotot, aku masih ingin bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di sini? Hong Ding langsung memperkenalkan tujuan perjalanannya kepada Lin Bai.
Ketika Hong Ding bertanya kepada Lin Bai apa yang sedang dilakukannya di sini, Lin Bai pun menjelaskan sambil tersenyum bahwa ia datang untuk menemui para Dewa Agung. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu Guixiu untuk membalas dendam sebelum memasuki makam naga. Fuyang turun dari udara bersama sekelompok manusia kuat, dan melengkungkan tangannya serta berkata, Kota Tianyi, Fuyang. Lin Bai berada di kota Tianyi selama beberapa hari. Secara alami, Lin Bai mendengar tentang calon penguasa kota Tianyi, Fuyang. Ketika ia melihatnya, ia memang pantas dengan reputasinya. Ia menundukkan tangannya dan berkata, aku telah bertemu dengan Guru Fuyang. Tong Wuji keluar dari punggungnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, sekarang hantu Siu dari Kingsu telah menatapmu. Kita semua tahu bahwa kamu memiliki senjata ajaib di tubuhmu. Mereka juga di sini untuk hal ini. Kamu dapat melihat situasinya sekarang. Jika bukan karena bantuan kami, aku khawatir kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Suatu hari senjata ajaib ini ada padamu, bahayamu akan menjadi 1 poin lagi. Mengapa kamu tidak memberi kami Dao Shenbing terlebih dahulu, dan kemudian mengembalikannya kepadamu setelah kami meninggalkan Gua Naga Pemakaman? Bagaimana? Mendengar kata-kata Tong Wuji, meskipun banyak praktisi cukup bertentangan dalam hati mereka, tidak ada yang menginginkan seseorang menyerahkan harta karun itu. Melihat penampilan Tong Wuji, jika bukan karena begitu banyak orang kuat di sekitar, diperkirakan Tong Wuji akan langsung mulai merampok. Namun, banyak orang merasa bahwa Tong Wuji masuk akal meskipun mereka menentangnya. Lin Baixiu hanyalah seorang Taois. Dia memiliki kemampuan untuk membela para prajurit Tao. Dia harus menyerahkannya. Fu yang tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Terima kasih atas bantuanmu, tetapi aku masih memiliki sedikit kemampuan untuk melindungi diri, meskipun kultivasiku tidak tinggi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil senjata ajaib ini. Aku tidak perlu khawatir tentang itu. Lin Bai tampak tenang dan tersenyum. Pangeranmu sangat marah dan menunjuk Lin Bai dan berteriak, sekarang senjata ajaib Tao ada di tanganmu. Apa yang akan terjadi setelah itu? Jika kamu dibunuh oleh klan hantu dan iblis, senjata ajaib ini akan jatuh ke tangan klan hantu dan iblis. Apakah kamu tahu betapa besarnya krisis ini bagi umat manusia? Lin Bai tertawa, apakah aku belum mati? Karena aku belum mati, senjata ajaib ini tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Pangeranmu melotot, keras kepala. Bajingan. Lin Bai mengangkat alisnya dan melirik pangeranmu, menunjukkan tatapan tajam di matanya. Tepat pada saat ini, Nangong Kingsuan berkata, baiklah, jangan bertengkar. Musuh ada di depan kita. Ini bukan saatnya untuk bertengkar dengan kita. Karena Lin Bai tidak mau menyerahkan senjata ajaib itu, jika kita memaksanya untuk menyerahkannya, apa bedanya dengan klan iblis dan hantu Siu? Lin Bai, ini perintah suaraku. Jika kamu dalam situasi kritis, kamu dapat menghubungiku dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Implikasi dari kata-kata Nangong Kingsuan sudah jelas dengan sendirinya. Lin Bai dalam masalah. Dia berada di garis hidup dan mati. Nangong Kingsuan akan datang untuk menyelamatkanmu, tetapi setelah menyelamatkanmu, dia akan membawa tentara sihir di sepanjang koridor. Lin Bai juga mengerti arti dari rune perintah fonetik Nangong Kingsuan, dan langsung tertawa, saya sungguh berharap saya tidak punya waktu untuk menggunakannya. Haha, Lin Bai, ini adalah rune transmisiku. Jika kamu dalam kesulitan, hubungi saja aku. Fuyang juga mengerti arti dialek Nangong Kingsuan, dan segera menirunya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Bab 3877 Setiap orang memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Fuyang tersenyum dan menyerahkan token itu kepada Lin Bai. Lin Bai tidak menolak dan menerimanya. Hong Ding Chuan Yin berkata kepada Lin Bai, token transmisi yang diberikan kepadamu oleh Nangong Kingsuan dan Fuyang tampaknya memiliki niat baik. Tetapi jika kamu benar-benar berada di saat kritis hidup dan mati, jika mereka datang untuk menyelamatkanmu, mereka pasti akan meminta prajurit sihir Tao di tanganmu. Jurus ini adalah trik yang tersembunyi dalam tawa. Sangat bagus untuk digunakan. Kamu harus berhati-hati. Kamu dapat mengambil token ini, tetapi jika kamu ingin menyimpan senjata ajaib itu, sebaiknya kamu tidak pernah menggunakannya. Lin Bai tersenyum pada Hong Ding, mengatakan bahwa dia jelas dalam hatinya. Gu He dan Gu Wen saling memandang dan berdiskusi sejenak. Gu He berkata sambil tersenyum, Lin Bai, tidak ada orang kuat di jalan Jiuji di keluarga kuno kita. Tetapi aku dapat berjanji atas nama keluarga Gu bahwa jika kamu dalam kesulitan, silakan datang dan minta bantuan. Yang dapat kamu lakukan adalah membantuku. Ini adalah kartu Gyo kuno dari keluarga kunoku. Jika kau memegangnya, kau bisa langsung bertemu dengan tetua dan guru dari keluarga kuno.
Gu He menyerahkan kartu giok itu kepada Lin Bai. Mata Hong Ding menyipit, dan dia telah berteman dengan keluarga kuno selama bertahun-tahun. Tentu saja, Hong Ding tahu nilai dari batu giok kuno. Kartu giok kuno dari keluarga kuno hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki kebaikan besar kepada keluarga kuno. Jika dermawan memegang kartu giok kuno di tangan di masa depan, jika ada masalah, keluarga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hari ini, di makam dewa, keluarga kuno hanya mengeluarkan 9 buah batu giok kuno, dan mengambil kembali 8 buah. Sekarang ada satu di tangan Hong Ding. Setiap kali seseorang datang ke pintu dengan membawa kartu giok kuno di tangan, keluarga kuno membayar harga yang mahal untuk membantu dermawan mengatasi kesulitan. Mengapa sekarang pengaruh keluarga kuno di kota Yinyu semakin lemah, dan mengapa hanya ada satu orang kuat di kota Jiuji Daojing yang bertanggung jawab atas keluarga? Bukan karena ratusan tahun yang lalu, satu orang datang ke rumah sambil memegang kartu giok kuno, dan keluarga kuno mengirim 3 orang kuat Jiuji Daojing untuk pergi jauh ke gunung bersalju dan membantu dermawan untuk mengambil kembali tanah klan dari klan iblis. Itu juga karena perang sehingga 3 orang kuat dari alam 9 perampok kembali ke keluarga mereka dan terluka parah dan segera meninggal, hanya menyisakan satu orang untuk menjaga keluarga. Alasan mengapa Hong Ding mendapatkan kartu giok kuno adalah karena harta karun yang ditemukan di gunung iblis. Sekarang keluarga kuno sekali lagi mengeluarkan kartu giok kuno dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Jika suatu hari Lin Bai datang ke pintu dengan membawa kartu giok kuno di tangannya, maka keluarga kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantu Lin Bai dengan apapun yang dimintanya. Ini adalah dasar dari keluarga kuno, dan itu juga salah satu alasan penghormatan terhadap makam dewa. Itu adalah keluarga yang sangat menghormati konvensi. Melihat Fuyang, Nangong Qingxuan, dan keluarga Gu semuanya mengeluarkan kenang-kenangan, keluarga lainnya tidak bisa tinggal diam. Mereka mengeluarkan token suara dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Mereka berjanji bahwa selama Lin Bai menghubungi mereka, ribuan gunung dan sungai akan datang untuk membantu. Sekarang hanya orang-orang Tong Wuji dan kota Lingqiao yang masih ragu-ragu. Wajah Tong Wuji tidak yakin. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan 2 token suara sambil tersenyum dan berkata dengan senyum tipis, Lin Bai, prestasi Tong tidak cukup. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, tidak ada gunanya menghubungiku. Tetapi jika kamu membutuhkan bantuan dari Tong, kamu tidak akan menolak. Salah satunya adalah milik Tong Mou, dan satunya lagi milik 9 perampok keluargaku. Ambillah, kau tidak hanya dapat menghubungi kami saat kau dalam bahaya, tetapi jika kau membutuhkan bantuanku, kau dapat menghubungi kami. Lin Bai tersenyum, tidak menolak. Pertama-tama Tong Wuji menyerahkan 2 lembar token suara itu kepada mereka untuk menerimanya lagi. Kedua pangeran dari kota Lingqiao di satu sisi, setelah negosiasi, Pangeran Mu melemparkan sebuah token suara dan menjatuhkannya di depan Lin Bai. Dia berkata dengan nada tinggi, Lin Bai, ini adalah token suara milik rajaku. Kau seharusnya tahu mengapa kami memberimu token suara itu. Aku tidak ingin bermain teka-teki denganmu. Jika kau dalam kesulitan, kota Lingqiao dapat membantumu sekali, tetapi prasyaratnya adalah kau harus memberikan kami senjata ajaib Taoisme ke kota Lingqiao. Lin Bai mengambil semua token suara itu dan menjaga wajahnya tetap tenang. Dengan melirik lusinan token suara di dalam tas penyimpanan, yang semuanya terkait dengan alam Tao Jiuji, Lin Bai tidak dapat menahan tawa dari lubuk hatinya. Meskipun prajurit sihir di tangan, membawa beberapa masalah bagi Lin Bai, tetapi sekarang tampaknya, tidak hanya masalah, setidaknya juga baik. Lebih dari selusin token suara di tangan ini setidaknya dapat memastikan bahwa Lin Bai dapat memiliki kesempatan untuk menghindari kematian di makam dewa. Baik itu kota Lingqiao, kota Tianyi atau kota Yinyu, selama Lin Bai melangkah ke 3 kota ini dan mengeluarkan token suaranya untuk menghubungi mereka, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Fuyang, dengan senyum lembut, melihat tipu daya di hati orang-orang kuat di sekitarnya, tetapi dia tidak mematahkannya. Dia bertanya sambil tersenyum, Lin Bai, baru saja ku dengar kau berkata bahwa kau ingin pergi menguburkan naga Yuan dan melihat tingkah laku dewa raksasa itu. Kebetulan, saat ini kita akan menguburkan gua naga. Mengapa tidak ikut dengan kami? Kabar bahwa kau memiliki senjata ajaib akan segera menyebar ke semua orang kuat di sekitar makam gua naga. Jika kau berjalan sendiri, itu akan merepotkan. Fuyang dengan baik hati mengusulkan agar Lin Bai ikut bersama mereka untuk menguburkan Long Yuan. Salah satunya adalah mencoba memenangkan hubungan antara Lin Bai, dan yang lainnya adalah memastikan bahwa Lin Bai berada di sisinya, untuk menghindari terulangnya Raja Hantu Matahari Jahat hari ini. Mendengar usulan Fuyang, orang lain tidak keberatan. Lebih baik tetap menjaga Lin Bai.
Hong Ding Chuan Yin berkata kepada Lin Bai, kita akan mengunjungi Dewa Raksasa di Gua Naga. Namun, kurasa kultivasi hantu di bawah Gua Naga tidak akan membiarkan kita melihat Dewa Raksasa dengan mudah, jadi kita diharapkan untuk tinggal di makam untuk jangka waktu tertentu. Fuyang benar. Berita tentang prajurit sihir di tubuhmu telah terungkap. Kali ini, Raja Hantu dari Baji Daojing yang menyerangmu. Saat itu, mungkin Kaisar Hantu. Ikuti kami bersama-sama, setidaknya kami di sini, klan iblis dan perbaikan hantu ini tidak berani berurusan denganmu dengan begitu terang-terangan. Lin Bai sangat senang dan khawatir tentang bagaimana cara memasuki gua pemakaman naga. Namun, dia tidak berharap untuk mengundang Lin Bai untuk pergi bersamanya. Itu adalah cara terbaik untuk mengikuti orang kuat Teran ke gua pemakaman naga, yang juga akan menyelamatkan Lin Bai dari banyak ketidaknyamanan. Mengenai apa yang ingin dilakukan Teran, Lin Bai tidak ingin bertanya. Selama dia memasuki makam naga, dia diam-diam dapat menemukan harta karun 3000 dauzun. Dalam hal ini, aku memiliki keberanian untuk mengikuti. Lin Bai menundukkan tangannya sambil tersenyum. Fu yang mengangguk dan tertawa, tidak apa-apa. Kamu harus mengikuti. Perjalanan ini akan memastikan keselamatan Anda. Terima kasih banyak, Tuan Fuyang. Lin Bai tersenyum. Setengah jam kemudian, Fuyang berangkat lagi dengan sekelompok orang kuat, melintasi pegunungan Hengtian dan memasuki lubang pemakaman naga. Lin Bai mengikuti dalam tim, berjalan di sekitar Gujia dan Hongding. Sepanjang jalan, beberapa orang berbicara dan tertawa. Pada saat Lin Bai melintasi pegunungan Hengtian, dewa raksasa yang duduk berlutut untuk menyembuhkan luka-lukanya di kolam hantu jauh di dalam lubang naga membuka matanya sedikit. Matanya seperti sepasang mata iblis di bawah kolam hitam gelap, yang membuat hantu yang tak terhitung jumlahnya dari kolam itu takut untuk melarikan diri. Jelas merasakan, bagaimana itu menghilang lagi. Tetapi yang pasti dia tidak jauh dariku sekarang. Di sinilah dia. Dewa raksasa berbisik, seperti guntur, saat berikutnya, mata kolam tertutup, napas dewa raksasa, siap untuk memulihkan puncaknya. Bab 3878 Penggarap Hantu Wenlin. Dewa raksasa itu duduk di dasar kolam hantu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tempat ini awalnya adalah rumah hantu raja hantu lainnya. Namun ketika dewa raksasa itu tiba, dia membuat raja hantu itu ketakutan dan melarikan diri. Para biksu hantu di kolam hantu, yang sedikit cerdas, telah ditarik, meninggalkan sekelompok hantu yang tidak sadar berkeliaran di dalamnya. Sementara itu, He Zong, guru hantu yang mengubur naga Yuan, juga mengirim banyak praktisi hantu Tao untuk berjaga di luar kolam hantu agar tidak mengganggu penyembuhan dewa raksasa. Orang-orang kuat dari kerumunan itu menyeberangi pegunungan Hengtian dan memasuki lembah pemakaman naga. Di ujung lain pegunungan Hengtian, Lin Bai merasakan roh jahat yang kuat, yang menyebar ke wilayah gelap ini. Di depan dunia, asap hitam gelap mengepul dari kerak bumi, pohon-pohon di bumi sebenarnya dalam keadaan layu dan busuk. Di sekitar kayu mati di hutan, ada banyak sekali penyelidik perbaikan hantu, melihat sekelompok orang kuat yang lewat. Dan ketika Lin Bai terbang melintasi pegunungan Hengtian, dia seperti menelan jiwa pedang, merasakan napas dewa raksasa, dan siap bergerak di dalam tubuhnya. Seolah-olah tidak ada kekuatan menelan yang tersebar dari tubuh Lin Bai, tetapi untungnya Lin Bai menemukannya tepat waktu dan berbisik, diamlah. Burung gagak mengepakkan sayapnya dan menunggu jiwa pedang itu kembali tenang. Kemudian, burung gagak itu jatuh di bahu Lin Bai. Matanya bersemangat dan bersemangat, menatap Lin Bai. Kamu tampak sedikit bersemangat. Apakah ada yang menyenangkan? Burung gagak. Lin Bai merasakan fluktuasi suasana hati burung gagak dan segera bertanya sambil tersenyum. Burung gagak itu berbisik di samping Lin Bai, tentu saja, perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa mengambil langit dan bumi sebagai arena. Dalam setiap pertempuran, hanya satu pemenang yang akan bertahan hidup. Ini adalah pertempuran yang paling indah dan menakjubkan di dunia. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat dan bersemangat? Meskipun aku pernah melihat pertarungan antara suku Tuntian dan para dewa raksasa sebelumnya, aku merasa sangat bersemangat setiap kali melihat mereka. Setiap kali melihat mereka, aku kagum dengan kekuatan bertarung kedua kelompok etnis ini. Sungguh menakjubkan melihat kekuatan bertarung kedua kelompok ini. Dalam ingatan gagak yang tersebar, dia samar-samar ingat bahwa dia telah melihat banyak pertempuran antara klan Tuntian dan Protos raksasa. Tidak mengherankan bahwa perang antara klan Tuntian dan Protos raksasa telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejauh ini, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Bahkan di dunia roh saat ini, di beberapa tempat yang tidak diketahui, mungkin ada dewa raksasa yang bertarung dengan klan Tuntian. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, menelan jiwa pedang,
aku merasakan keberadaan dewa raksasa, dan aku siap untuk bergerak. Karena jiwa pedangku yang menelan dapat merasakan kekuatan dewa raksasa, maka dewa raksasa mungkin merasakan bahwa aku sedang berjalan di sekitar lubang pemakaman naga. Burung gagak berkata, tentu saja. Secara alami, dewa raksasa merasakan keberadaanmu, tetapi karena mantel bulu khusus pamanku, dia tidak dapat merasakan posisi spesifikmu. Kalau tidak, dia pasti datang untuk membunuhmu. Artinya, aku masih punya waktu. Kita harus menemukan harta karun 3000 dauzun sesegera mungkin. Lin Bai khawatir. Dewa raksasa sedang mengubur naga Yuan untuk menyembuhkan lukanya. Penguburan Long Yuan oleh Lin Bai tidak diragukan lagi berada di mulut harimau untuk mencabut giginya. Pada akhirnya, jika kamu tidak melakukannya, itu akan berubah nanti. Ketika Lin Bai dan burung gagak berbisik, orang kuat dari ras manusia telah datang ke makam naga. Seorang biksu hantu terbang keluar dari gua pemakaman naga. Dia adalah biksu hantu di alam Tao Jiuji. Dia berkata kepada sekelompok orang kuat dengan tinju dan tersenyum, teman-teman Teran, aku senang bertemu denganmu. Aku dimakamkan di Long Yuan dan Wenlin. Aku diperintahkan untuk menemuimu di sini. Fuyang melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wenlin, kau baik-baik saja. Hantu si Wenlin menatap Fuyang sambil tersenyum, sepertinya pemimpin klan adalah teman kecil Fuyang. Fuyang berkata sambil tersenyum, Tuan Wenlin, aku seharusnya datang menemuimu terlebih dahulu ketika aku datang ke sini, tetapi tidak nyaman untuk tinggal di sini karena tugas resmiku. Tolong beritahu aku di mana Protos raksasa itu. Kami berencana untuk mengunjungi Anda di masa lalu. Senyum Wenlin tetap tidak berubah. Tidak sedikit orang yang datang ke makam gua naga akhir-akhir ini untuk meminta kunjungan kepada dewa raksasa. Namun, hantu Siu dari Long Yuan sudah menduga bahwa umat manusia akan kembali, jadi dia telah menyiapkan dalih, penempatan tetua klan dewa raksasa selalu diatur oleh keluargaku, dan aku tidak mengetahuinya. Fu yang berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu di mana tetua Hezong berada. Gui Siu Wenlin berkata sambil tersenyum, sungguh disayangkan Anda datang ke sini. Beberapa waktu lalu, Hezong tiba-tiba menyadari latihannya dan memilih untuk menutup. Fu yang masih tersenyum, tanpa ada perubahan ekspresi. Semua orang bisa mendengar bahwa itu hanya teguran dari hantu Siu. Hantu Siu tidak ingin membiarkan umat manusia dan iblis pergi menemui dewa raksasa. Adapun pengasingan seperti apa, bahkan anak-anak berusia 3 tahun semuanya tahu, itu hanya omong kosong. Hantu Siu Wenlin berkata dengan tergesa-gesa, menurutku lebih baik melakukan ini. Karena ada begitu banyak orang kuat yang datang, aku tidak tahu tempat etiket untuk mengubur Yuan Naga. Kau bisa mengikutiku untuk mengubur Gua Naga dan beristirahat sejenak. Bagaimana kalau segera menyerahkannya kepada Hezong untuk meninggalkan celah itu? Fu yang berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, akan merepotkan bagi Wenlin. Wenlin tertawa dan memimpin orang-orang ke dalam gua pemakaman naga. Fu yang berbisik kepada orang kuat di belakangnya, ada lebih dari 7 praktisi hantu di tingkat kaisar hantu di bawah jurang pemakaman naga, tetapi di antara 7 kaisar hantu di alam Jiujidao, hanya Wenlin dan Hezong yang dapat dianggap sebagai penguasa. Di bawah lubang pemakaman naga, hampir semua biksu hantu bersedia mematuhi perintah Hezong dan Wenlin. Hezong Sheng licik, dan kotanya sangat dalam. Wenlin bijaksana dan rendah hati. Oleh karena itu, salah satu dari mereka suka menyanyikan wajah merah dan yang lainnya suka menyanyikan wajah putih. Di masa lalu, ketika kota Tianyi dan naga yang terkubur Yuan memiliki beberapa perselisihan, Wenlin akan maju untuk menyesuaikan diri dengan kota Tianyi, dan saya bertemu dengan tetua Wenlin. Mendengar penjelasan Fuyang, orang-orang juga tahu banyak tentang situasi di lubang pemakaman naga. Tak lama kemudian, Lin Bai melihat retakan di tanah. Batu itu gelap dan hantu ada di mana-mana. Ketika hantu Siu Wenlin mendekat, hantu-hantu perbaikan hantu itu membuat jalan sendiri, dan orang-orang kuat Teran mengikuti Wenlin ke dalam lubang pemakaman naga. Dikubur di bawah lubang naga, gelap, tidak ada cahaya. Semua biksu hantu menempel di kedua sisi dinding batu untuk menggali lubang. Di Yuan pemakaman naga, bagian atas dan bawah dibagi menjadi 9 wilayah. Semakin dekat Anda ke bagian bawah, semakin banyak yin dan ki jahat. Oleh karena itu, perbaikan hantu biasa hanya dapat hidup di daerah atas. Hanya ahli hantu yang lebih kuat di belakang yang dapat tinggal di area bawah. Misalnya, ahli hantu tingkat kaisar hantu dapat tinggal di distrik ke-9. Ketika orang kuat Teran berkunjung, Wenlin tidak akan mengatur orang kuat Teran untuk tinggal di wilayah ke-9, tetapi akan diatur untuk tinggal di domain kedua seperti orang kuat klan iblis lainnya. Di wilayah kedua, sudah lama tidak ada pengunjung dari semua lapisan masyarakat.
Wenlin mengatur sebuah gua untuk orang kuat ras manusia secara bergantian. Bahkan Lin Bai diatur untuk tinggal di sebuah gua. Berjalan ke kediaman, Lin Bai merasa bahwa gua itu tidak akan dipukul, ukurannya sekitar 100 meter. Hanya ada beberapa bangku batu dan meja sederhana di dalamnya. Selain itu, hanya ada dinding kosong dan roh jahat. Bab 3879 terkubur di jurang naga. Sepanjang jalan, Lin Bai di wilayah kedua, melihat banyak orang kuat klan iblis berdiri di gua, menghadap ke arah tangan kuat Teran yang saling menggenggam sambil tersenyum. Fuyang dan orang-orang kuat lainnya di Jiuji Daojing juga tersenyum kembali. Tetapi Lin Bai melihat senyum mereka, bagaimana dia bisa merasa begitu aneh, seolah-olah setiap orang memiliki tipu daya yang berbeda di hati mereka. Di depan sebuah gua, Lin Bai melihat orang kuat dari klan iblis merak, Diabolo. Ketika Lin Bai Lu lewat, Diabolo melemparkan token suara dan menjatuhkannya di depan Lin Bai dan berkata, "Teman kecil, aku ingat bahwa kamu pernah ke Gunung Iblis Senling. Kamu sudah tua dengan keluarga merak. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, silakan hubungi aku dengan token ini. Aku harus mencoba yang terbaik untuk membantu." Setelah mengucapkan terima kasih atas token Lin Bai, dia langsung maju dan datang ke guanya. Berdiri di mulut batu, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat jurang gelap tanpa dasar di bawahnya. Yin yang kuat dan ki jahat bergulir dari bawahnya dan mengenai dahi Lin Bai. Bagaimanapun, Lin Bai bukanlah seorang praktisi hantu, dan dia tidak pandai berlatih kultivasi hantu. Jika dia tinggal di daerah dengan yin dan roh jahat yang kuat untuk waktu yang lama, tubuhnya akan terasa tidak nyaman. Ki yin dan kejahatan secara bertahap akan memadatkan pembuluh darah, tulang, dan memurnikan esensi, ki, dan roh Lin Bai. Jika ras manusia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan tidak memiliki metode sihir untuk melarutkan yin dan ki jahat, diperkirakan mereka akan terluka oleh yin dan ki jahat, dan vitalitasnya akan sangat rusak, dan yang berat akan hancur. Namun, misalnya, Lin Bai dan orang-orang kuat ras manusia lainnya tidak dapat membawa 3 bulan untuk mengubur Yuan Naga paling lama, dan tidak apa-apa untuk datang. Terutama orang-orang kuat ras manusia itu, prestasi mereka tidak dapat diprediksi, dan pasti ada cara untuk melenyapkan roh jahat. Makam naga dibagi menjadi 9 wilayah dari atas ke bawah. Tempat kita sekarang berada di area kedua, yang merupakan area untuk tamu yang dibagi oleh makam gua naga. Lin Bai melihat ke bawah ke jurang, jalan yang terpencil. Burung gagak berbisik, jika harta karun 3000 dauzun benar-benar ada di lubang pemakaman naga, maka kemungkinan besar harta karun itu ada di bawah jurang tak terbatas, setidaknya di bawah domain ke-9. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya-tanya, saya sangat penasaran. Jika harta karun 3000 patung Tao benar-benar ada di sini, mengapa tidak banyak praktisi hantu yang menemukannya? Meskipun saya tidak tahu tentang pemakaman Long Yuan, saya juga mendapat banyak berita dari kota Tianyi. Sudah lama sekali makam Dewa Surga berada di dalam makam naga. Makam Dewa sudah ada sejak lama, kurasa, setidaknya ratusan ribu tahun. Selama waktu yang lama itu, jika memang ada harta karun di sini, bukankah hantu Siu sudah menemukannya? Lin Bai merasa kasihan karena para biksu hantu ini bukanlah anak-anak berusia 3 tahun. Dalam beberapa hal, hantu Siu lebih diuntungkan daripada manusia. Kultivasi hantu di bawah lubang pemakaman naga telah mendominasi tempat ini sejak lama. Jika memang ada harta karun di sini, tidak bisakah praktisi hantu menemukannya? Lin Bai tidak percaya bahwa para biksu hantu ini bodoh. Crow tersenyum tipis dan berkata, mungkin mereka menemukannya, tetapi mereka tidak bisa masuk, dan tidak ingin masalah ini diketahui publik, jadi mereka hanya bisa tinggal di sini. Ini bukan hal yang aneh di dunia spiritual. Banyak orang kuat menemukan bahwa beberapa tanah harta karun dilarang dan dipadatkan oleh susunan Dharma, yang membuat mereka sulit untuk masuk. Selama periode ketika mereka mencari cara dan memikirkan tindakan pencegahan, mereka akan tinggal di tanah harta karun, dan seiring waktu, keluarga yang luar biasa dan luar biasa akan muncul. Lin Bai, saat kau pergi ke dunia roh, kau akan tahu bahwa banyak keluarga dibangun di atas makam beberapa orang kuat. Alasannya sangat sederhana. Meskipun ada banyak bahaya di rumah-rumah makam itu, ada banyak harta karun di dalamnya yang dapat mendukung kelangsungan hidup sebuah keluarga. Mungkin hal yang sama berlaku untuk para biksu hantu di Gua Naga. Mereka menemukan harta karun di sini, tetapi mereka tidak dapat membawanya pergi. Mereka harus menetap di sini. Mata Lin Bai berbinar, merasakan kata-kata gagak, juga tidak memiliki alasan, berkata, sepertinya harus pergi menjelajahi tempat ini untuk mengetahuinya. Gagak berkata, kau harus lebih berhati-hati. Kultivasi hantu di bawah lubang pemakaman naga memiliki area tempat tinggal yang padat.
Jika kau tidak berhati-hati, kau mungkin dikelilingi oleh beberapa praktisi hantu tingkat kaisar hantu. Ketika Lin Bai dan Gagak memikirkan tindakan pencegahan, Gu Wen, Gu He, dan Hong Ding datang ke gua Lin Bai bersama-sama. Setelah beberapa orang duduk, mereka berbicara dan tertawa sebentar. Gu He mengeluarkan sepotong batu giok dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Lin Bai, mengatakan bahwa itu adalah semacam keterampilan yang dapat melarutkan sisa yin dan qi jahat di tubuhnya, dan dapat mencegah Lin Bai terluka oleh qi jahat di sini. Lin Bai menerimanya dengan penuh rasa terima kasih dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah itu, beberapa orang duduk bersama dan mengobrol tentang hasil perjalanan Teran. Hong Ding berkata, lihatlah penampilan hantu Siu hari ini, sepertinya hantu Siu yang mengubur Dragon Yuan tidak ingin kita melihat dewa raksasa. Gu He berkata sambil tersenyum, tetapi mereka tidak mengusir kita secara langsung. Sebaliknya, mereka membiarkan kami beristirahat di lubang pemakaman naga untuk sementara waktu. Gu Wen berkata sambil tersenyum, haha, jika kau memberi perintah, apakah kau pikir orang-orang kita akan menyerah? Gu He, tidakkah kau menyadari bahwa pangeranmu dan Tong Wuji marah setelah Gui Xiu Wenlin mengatakan bahwa Sekte He ditutup? Jika bukan karena Gui Xiu Wenlin mengubah nada bicaranya tepat waktu dan membiarkan kita beristirahat di lubang pemakaman naga untuk sementara waktu, aku khawatir pangeranmu dan Tong Wuji akan memulainya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya strategi Gui Xiu untuk memperlambat. Jika manusia dan klan iblis tidak melakukan apapun, aku khawatir bukan hanya manusia yang tidak dapat melihat dewa raksasa, tetapi juga iblis. Paling-paling, Gui Xiu meminta kita untuk beristirahat di sini selama beberapa bulan, dan kemudian dengan santai membuat alasan untuk memaafkan kita dan menyuruh kita pergi. Lin Bai mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Hong Ding dan Gu Wen serta yang lainnya semua mengangguk sedikit dan setuju dengan sudut pandang Lin Bai. Kita semua dapat melihat bahwa meskipun orang-orang kuat Teran beristirahat di lubang pemakaman naga, pembudidaya hantu tidak memiliki niat untuk membiarkan orang-orang kuat Teran melihat dewa-dewa raksasa sama sekali. Jika Teran beristirahat di sini selama 1 atau 2 bulan, atau bahkan 1 atau 2 tahun berlatih, itu tidak penting bagi pembudidaya hantu. Selama Teran bersedia tinggal di sini, pembudidaya hantu dapat mengabaikannya. Tetapi Gui Xiu tidak akan pernah membiarkan Teran melihat dewa-dewa raksasa. Lin Bai hampir menebak apa yang akan dilakukan Teran dan iblis selanjutnya. Selanjutnya, Teran dan klan iblis akan bergiliran untuk melihat praktisi hantu yang kuat dan meminta untuk bertemu dengan dewa-dewa raksasa, dan para biksu hantu akan minta diri karena berbagai alasan. Lin Bai menduga bahwa perjalanan itu akan sia-sia. Mungkin, Teran melakukan sesuatu yang mengejutkan, sehingga pembudidaya hantu harus membiarkan Teran melihat dewa raksasa. Tetapi hal-hal ini bukanlah yang seharusnya dipikirkan Lin Bai. Sekarang setelah dia dimakamkan di Longyuan, dia harus menemukan harta karun 3000 dauzun. 3 jam kemudian, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Wen dan Hong Ding. Sekarang sudah malam di luar Gua Naga. Cahaya bulan yang redup tidak dapat menembus kabut di sini, membuatnya semakin gelap dan tidak nyaman. Berdiri di pintu masuk gua, Lin Bai dapat melihat bahwa hantu masih berkeliaran di bawah lubang pemakaman naga. Mereka datang dan pergi, dengan roh-roh pengembara yang padat, bola-balik melalui gua-gua batu besar. Ambil kesempatan dan turunlah dan jelajahi. Melihat jurang yang gelap, Lin Bai merasakan keinginan yang kuat untuk bertarung. Bab 3880, masuk jauh ke domain ke-9. Di wilayah kedua makam naga, ada banyak manusia dan klan iblis yang datang untuk mengunjungi dewa-dewa raksasa. Tidak hanya orang-orang kuat di 4 kota utama manusia, tetapi juga banyak keluarga dan pasukan kecil di kota-kota besar. Mereka juga ingin mendaki dewa raksasa. Di pasukan klan iblis, kecuali Gunung Dewa Iblis, pasukan lain di wilayah itu bingung, dan ada banyak orang kuat yang datang dan pergi. Banyak orang kuat dari klan iblis datang jauh sebelum manusia. Mereka telah beristirahat selama berhari-hari di bawah lubang pemakaman naga, dan kesabaran mereka secara bertahap habis. Di dalam klan iblis, hanya 9 iblis dari Gunung Tongsin yang pernah berurusan dengan Lin Bai. Mereka juga berada di wilayah kedua, tetapi mereka tidak bertemu Lin Bai. Selama beberapa hari pertama, Lin Baiyan duduk dengan tenang di gua dan berlatih formula untuk mengusir yin dan qi jahat. Pada siang hari, dia pergi bermain-main dengan Sungai Hongdinggu dan yang lainnya. Dia sangat nyaman. Malam harinya, setelah kembali ke pemakaman Gua Naga, dia berlatih di gua dan tidak peduli dengan dunia. Awalnya, beberapa orang datang mengunjungi Lin Bai. Jelas, mereka ingin menipu Lin Bai dengan berbagai cara. Dia sama sekali tidak melihat seorang pun pengunjung kecuali Hong Ding dan Gu Jiawu.
Beberapa hari kemudian, orang-orang tampaknya sudah familiar dengan hukum perilaku Lin Bai. Mereka pergi bermain di siang hari dan kembali berlatih di malam hari. Untuk sesaat, ada keheningan di makam naga. Pada malam itu, bulan yang cerah tergantung di langit malam, tetapi cahaya bulan yang sangat terang tidak dapat menembus kabut hitam lembah naga pemakaman. Kabut gelap menyelimuti makam naga, membuatnya sangat suram dan menyedihkan. Jiwa-jiwa yang berkeliaran di makam itu melolong tertiup angin dari waktu ke waktu, dan mendengar punggung orang-orang menjadi dingin. Lin Bai berdiri di kegelapan gua dan melihat ke bawah ke jurang gelap di bawah. Setelah berhari-hari mempersiapkan diri, Lin Bai telah membuat cukup banyak ekspresi untuk orang luar, dan inilah saatnya untuk turun dan menjelajahi lembah naga yang terkubur. Gagak, jaga matamu tetap tajam dan beritahu aku jika kau menemukan sesuatu yang aneh. Lin Bai sendiri menghindari pencarian perbaikan hantu, tetapi juga mencari harta karun 3000 dauzun, sungguh sulit untuk menemukan semuanya. Untungnya, dengan gagak yang harus pergi, Lin Bai tidak dapat melihat keempat sudut, gagak terbaik dapat melihat. Terlebih lagi, kali ini Lin Bai ingin masuk jauh ke dalam wilayah ke-9 dari Gua Naga Pemakaman, atau bahkan lebih jauh lagi, untuk memasuki wilayah yin dan kejahatan yang tak terbatas di dasar Gua Naga Pemakaman. Perjalanan ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berada dalam bahaya jatuh. Sebaiknya Anda menemukan harta karun itu sekaligus. Jika tidak, jika Anda datang beberapa kali, diperkirakan orang-orang kuat di Taoisme Jiuba akan sulit untuk melawan roh jahat di dasar. Setelah menjelaskan kepada burung gagak dengan benar, Lin Bai mendesak susunan tersembunyi dari pakaian bulu hitam, menyatukan seluruh napas tubuhnya secara ekstrim, melompat ke depan, dan terjun ke dalam kegelapan seperti bayangan hitam. Bahkan hantu-hantu di sekitarnya tidak dapat mendeteksi kedipan tubuh Lin Bai. Saat dia jatuh dari area kedua dari makam Gua Naga, Lin Bai merasakan angin bertiup dari bawah dan meniup pakaiannya. Dia juga melihat latihan yang tak terhitung jumlahnya di dinding-dinding batu di kedua sisi gua. Sepanjang jalan, Lin Bai tidak menarik perhatian siapapun, dan bahkan pembudidaya hantu di 6 dan 7 perampokan tidak dapat menemukan jejak Lin Bai. Segera, Lin Bai jatuh dari domain kedua ke wilayah ke-7. Tiba-tiba, sosok Lin Bai melintas, tergantung di dinding batu yang gelap dan lembab, melihat ke bawah ke ruang gelap di bawah. Pada saat itu, sebuah peringatan datang dari menelan jiwa pedang. Ada susunan sihir di bawahnya. Tempat ini seharusnya milik domain ke-7, dan kemudian ke domain ke-8 dan ke-9. Menurut kultivasi hantu di lubang pemakaman naga, hanya kultivasi di tingkat kaisar hantu yang dapat tinggal di wilayah ke-9, dan kultivasi hantu di tingkat raja hantu di wilayah ke-8. Artinya, kultivasi hantu di domain ke-8 adalah semua alam perampokan 8, sedangkan kultivasi hantu di domain ke-9 adalah alam Tao Jiuji. Di depanmu adalah wilayah ke-8. Rumah hantu tempat pembudidaya hantu tinggal di Jalan Baji secara alami penuh dengan semua jenis susunan berbahaya. Lin Bai, hati-hati. Burung gagak berdiri di bahu hutan yang putih, dan matanya bersinar seperti permata dalam kegelapan. Untungnya, sebagian besar susunan Dharma di sini adalah tipe penemuan. Jika seseorang menyusup ke tempat ini, mereka akan terdeteksi oleh para biksu hantu itu. Mereka akan menemukan bahwa tidak ada beberapa susunan pembunuh. Mata Lin Bai memadatkan mana dan melihat ke bawah seperti bilah pedang. Dia menemukan jejak keberadaan beberapa susunan. Bergantung di dinding batu, Lin Bai menganalisisnya sejenak, dan kemudian tubuhnya berkelebat, seperti burung layang-layang yang bergetar di udara. Dia bergerak melalui susunan dan memasuki wilayah ke-8. Di wilayah ke-8 makam Gua Naga, Qi Yin dan kejahatan begitu kuat sehingga darah di tubuh Lin Bai hampir membeku, dan tubuhnya dingin. Meskipun tubuh Lin Bai dilindungi oleh api ilahi, sulit untuk menahan dingin yang menusuk jiwanya. Yin dan Qi jahat ini adalah harta langka untuk kultivasi hantu dan tanah suci untuk kultivasi. Tetapi bagi Teran dan Iblis, itu adalah racun yang paling mematikan untuk terlibat dalam terlalu banyak roh jahat. Jika seorang pria kuat dalam Taoisme Jiuji ditekan di dasar Gua Naga Pemakaman, saya khawatir tidak akan butuh 100 tahun baginya untuk terkikis dan dibunuh oleh roh jahat di sini. Saat ini, Lin Bai sangat merasakan kengerian Yin dan Qi jahat. Sebelum masa dinasti Qing, tidak ada pengaruh besar pada roh-roh jahat yang tersebar di tanah itu. Dikatakan bahwa dasar jurang adalah mata air Yin dan Qi jahat, dan Peng menyemburkan Yin dan Qi jahat yang tak ada habisnya siang dan malam. Saat ini, Lin Bai berada di mata air. Dampak Yin dan Qi jahat membuat Lin Bai sedikit menyeramkan. Turun lagi. Lin Bai menjernihkan pikirannya, melompat, dan diam-diam melewati susunan di wilayah ke-8 dan jatuh ke wilayah ke-9.
Ketika Lin Bai baru saja pergi, kabut hitam muncul di gua di dinding terjauh. Ada seorang biksu hantu melihat sekeliling dan berbisik, aneh, aku baru saja merasakan bau aneh. Bagaimana baunya bisa hilang? Apakah persepsinya salah? Tidak mungkin. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dalam kabut, hantu Siu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada terlalu banyak orang asing yang dimakamkan di Longyuan akhir-akhir ini. Mungkin beberapa orang kuat di Jiujidao tidak tahan kesepian dan menyebarkan persepsi mereka, tetapi mereka ditangkap oleh susunan di wilayah ke-8. Hanya ada beberapa kaisar hantu yang kuat yang tinggal di wilayah ke-9 makam naga. Misalnya, He Zong dan Wen Lin tinggal di wilayah ke-9. Lin Bai jatuh ke wilayah ke-9 dengan tenang. Tidak ada begitu banyak susunan terlarang di wilayah ke-8. Sebaliknya, itu sangat sunyi. Ruang di sini luas, dan ada beberapa bangunan hantu untuk ditinggali, yang membuatnya sangat sunyi. Itu sangat sunyi. Menurut Fuyang, ada lebih dari 7 praktisi hantu di tingkat kaisar hantu di bawah makam naga, dan mereka semua tinggal di wilayah ke-9. Ketika Lin Bai datang ke wilayah ke-9, setelah penjelajahan yang cermat, dia melihat ke bawah lagi, hanya untuk menemukan bahwa lubang pemakaman naga tampaknya menjadi jurang tanpa dasar, dan ada area kegelapan abadi di bawah. Di sana, yin yang kuat dan ki jahat memadatkan ruang dan berubah menjadi potongan-potongan es hitam gelap.